Jangan tinggal ya. Asik. Oke. Pemirsa Silet RCTI, setiap hari media sosial dipenuhi dengan rentetan berita viral dan heboh. Berita-berita tersebut meliputi kehidupan selebriti hingga peristiwa yang tengah terjadi di masyarakat. Mulai dari Agnes Mo masak sayur sup untuk sang kekasih, isinya bikin salfok, hingga viral cuaca panas, mobil di Kalsel pasang AC rumah di mobilnya. Dan inilah sederet berita di jagat maya yang jadi perbincangan versi Silet. Lucunya Agnes Mo masak sayur sup untuk sang kekasih, isinya bikin salfok. Di sela-sela kesibukannya, Agnes Mo ternyata masih sempat membuatkan sayur sup untuk sang kekasih Adam Rosyadi. Namun ada yang terlihat aneh dari sup ala Agnes yang membuat Adam tak kuasa menahan tawanya. Lantaran sup tersebut penuh dengan daun bawang, sementara sayuran lainnya justru hanya sedikit. Lantas bagaimana pembelaan Agnes terkait sup daun bawang bikinannya? Ulang lo, ada wortelnya lo. Aku masih. Coba ini. Saya bawang semua. Ah! Beb, itu 80% bawang. Ya udah ulang. Yang paling penting sih kalau aku selalu diingetin sama my mom, be happy in the process. Itu yang selalu diingetin sama mami aku. Aku nggak terlalu ngerasa kayak beban, gimana gitu. Kerja keras, kerja yang smart, tapi happy in the process. Lucunya Moana yang anteng naik angkot dibanding naik mobil mewah. Seperti sang ibu Ria Ricis, baby Moana juga punya sederet kelakuan unik. Salah satunya Moana sangat tidak nyaman jika diajak bepergian menggunakan mobil mewah. Ya, Moana yang kini berusia 15 bulan akan menangis dan meronta selama berada di dalam mobil mewahnya. Dan baru berhenti menangis jika ia diajak turun keluar dari mobil. Namun lucunya, kondisi ini tidak terjadi saat Moana naik angkot. Balita kelahiran 26 Juli 2022 ini justru terlihat sangat enjoy dan nyaman saat berada di angkot dengan deretan kursi memanjang dan pintu terbuka dengan angin sepoi-sepoi. Bagaimana reaksi Ricis melihat kelakuan aneh sang buah hati? Ini Mona nangis nih. Di mobil nangis nih. Lihat ada apa dulu. Buka pintu sebentar ya. Lihat. Nah, lihat, turun. Buka pintu tuh. Buka. Tuh. Dah. Dah, udah dibuka tuh. Udah dibuka pintunya, udah dibuka. Jangan tinggal ya. Asik. Oke. Let's go. Ya. Oh ya, musik lah boleh. Dikit aja. Bang. Asik. Seneng. Tenang. Tenang. Ini mobil sama ini. Bukan nggak? Ini angkot. Gimana ini? Duduk manjut. Mana nggak di mana-mana naik ojek, naik angkot. Hah? Ini pertama kali mau naik angkot. Malah Moana suka banget naik mobil jeep yang berisik yang ketek-ketek gitu. Pokoknya yang kebuka, yang berangin, Naik kuda dia suka. yang geradak-geradakan gitu. Iya, dia nggak tahu dia pengen jadi apa, dia pengen debus kali. Gemasnya momen Kris Giana ajak baby Sarena main dokter-dokteran. Kedekatan Kris Giana Baharudin dengan putri semata wayangnya Sarena kembali menjadi sorotan. Terbaru, suami pedangdut Siti Badriah itu membagikan potret kompaknya bersama baby Sarena saat tengah bermain dokter-dokteran. Tampak Kris Giana yang menjadi dokter, sementara
Baby Sarena menjadi pasiennya. Dan inilah keseruan pasangan ayah dan anak tersebut saat bermain dokter-dokteran. Bu, main dokter-dokteran yuk. Main dokter-dokteran yuk. Ya sini. Kenapa pusing? Pusing saya periksa ya Bu ya. Ibu saya periksa. Ibu tiduran dulu Bu sini Bu. Tiduran Bu. Saya cek ya Bu ya. Coba. Ibu batuk dulu Bu. Batuk Bu. Sekali lagi Bu. Batuk lagi Bu. Ibu pusing ya? Aduh. Pusing ya Bu. Coba. Oke, siap. Saya mengerti Bu. Saya mengerti Bu. Ya, saya jelaskan ya Bu ya. Bu. Oke, mohon maaf Bu. Tapi penyakit Ibu ini tidak terdeteksi oleh medis Bu. Sepertinya Ibu ada kiriman ini Bu. Iya Bu. Saya sangat sedih untuk menyampaikannya Bu. Ibu sepertinya ada kiriman Bu. Ibu saya obatin ya. Saya kasih obat ya Bu. Iya benar. Nih. Ibu saya kasih obat ya Bu ya. Sini. Iya. Duduk Bu. Ini Ibu saya kasih obat ya. Sepertinya Ibu ada yang kirim Ibu. Ada orang jahat yang ngirim Ibu. Oh, di kaki Ibu yang ngirim ya? Ini saya kasih penangkalnya ya Bu ya. Saya kasih susuk ya Bu. Ya, saya taruh di sini susuknya. Oke. Biar Ibu tidak, ya biar penangkalnya ini ya. Biar nggak ada orang jahat di dekat Ibu ya. Iya. Oke, terus pasang di sini lagi ya. Oke. Saya pasang di mana lagi Bu? Pasang di mana lagi susuknya? Pasang di mana lagi? Di tangan. Oke, pasang di mana lagi Bu susuknya Bu? Di kepala mau? Di jidat? Oke, di jidat ya. Oke. Sini saya jampi dulu ya Bu. Sini saya jampi dulu sebentar. Ya. Wah. Sarena juga masih bayi. Masih bayi. Dia bayi yang punya bayi, dia tuh ibu-ibu dia. Dia anak 6. Anaknya 6. Lebih ceria, lebih gampang bergaul sama orang, nggak takut sama orang. Tetap ke sekolah juga dia bawa bayinya sendiri. Bawa ke 6-6-nya dibawa ke sekolah itu anak-anaknya. Tetap harus dibawa. Karena selalu nyariin. Setiap hari itu baby. Iya, dia selalu nyari. Dia bayi punya bayi. Nikita Willy dan suami rayakan anniversary ketiga di tengah kisruh kasus saham perusahaannya. Pasangan Nikita Willy dan Indra Priawan tengah berpayung kebahagiaan lantaran usia pernikahan mereka telah memasuki tahun ketiga. Kebahagiaan itu kian lengkap dengan kehadiran jagoan kecil mereka, Baby Iza. Dan untuk merayakan anniversary ketiga pernikahan mereka, Niki dan Indra menggelar acara makan bersama dengan keluarga besarnya di sebuah restoran mewah. Namun kebahagiaan itu sedikit terusik dengan kasus dugaan penggelapan dana saham perusahaan keluarga yang telah dilaporkan oleh sang tante Mintarsi Alatif ke Mabes Polri yang diduga melibatkan Indra Priawan. Sebetulnya ini kan belum tahap akhir. Jadi yang saya inginkan, saham saya diambil, kembalikan saham saya dulu. Itu yang nomor 1. Setelah dikembalikan, baru kita hitung-hitungan. Berapa sih hartanya? Masa saya nggak punya data apa-apa, sudah bisa menghitung? Kan juga susah. Sampai saat ini tidak pernah ada komunikasi, dan mereka juga tidak mau berkomunikasi. Tidak tahu kenapa, apakah karena mereka sudah anggap di atas angin, semua harta sudah di tangan mereka kan. Kalau saya sih tetap menginginkan bagaimana supaya ibu ini diajak berkomunikasi supaya ada solusinya. Tetapi terserah mereka, kalau mereka misalnya keras kepala, ya mereka menempuh atau menggantung lehernya ke jeruji besi. Karena saya lihat kepemilikan ibu ini sangat jelas. Viral di sosmed. Viral karena cuaca panas, mobil di Kalsel pasang AC rumah di mobilnya. Ramai di sosial media keberadaan sebuah mobil unik di tengah kondisi cuaca yang panas. Ya, tak tanggung-tanggung, pemilik mobil memasang AC rumah untuk menyejukkan mobilnya. Dan seperti inilah penampakan interior mobil ber-AC rumah yang bikin warga geleng-geleng kepala. Dalamnya mana dalamnya? Aku nama dalamnya. Nah, dalamnya gamburan lagi. Dalamnya. Dingin lah nih AC-nya. Aku gimana bisa bujur dingin ya Allah ya Rabbi. Aku nak membawa mobil nang ini aja kena kaparingin nah.
Iya, toh ini mobil nah, umai harapnya mobil, ha? Umai. Cuaca memang belakangan kan lagi ekstrim banget. Bahkan bukan hanya di Jakarta aja ya. Kemarin aku baru pulang dari Bali juga. Bali memang panas tapi kayaknya gak seperti biasanya. Nah aku baru beberapa hari tuh kayak ngeluh banget, panas banget cuaca. Dan ternyata pas aku ngeliat sosmed gitu, bukan aku doang yang ngerasain gitu. Viral, wanita wafat di panggung acara maulid. Viral video detik-detik seorang ibu wafat saat acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Awalnya, serombongan ibu-ibu tampak berada di panggung untuk mendendangkan lagu-lagu qasidah. Tiba-tiba saja, salah satu dari ibu-ibu itu terkulai serta jatuh sehingga membuat rekan-rekannya panik dan langsung menghentikan aksi panggung mereka. Kalau memaknai kehidupan ini, itu hakikatnya semua apa yang terjadi dalam kehidupan ini adalah ujian demi ujian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Dan Allah akan menguji kita dengan keburukan dan dengan kebaikan. Itu yang harus diyakini betul dan dihayati betul, bahwa suami titipan, anak-anak titipan, harta titipan, jabatan titipan, semuanya serba titipan. Kalau Allah mau, Allah bisa ambil sewaktu-waktu. Kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk bekal kematian. Viral, pria 2 tahun ludahi rumah tetangganya, akhirnya damai dan minta maaf. Heboh di sosial media aksi tak terpuji seorang pria bernama Tarmuji di Pulau Bangka yang meludahi rumah tetangganya sendiri, Nevi Siska, selama 2 tahun. Namun perseteruan 2 tetangga ini berakhir damai setelah dimediasi oleh polisi dan perangkat desa setempat. Kedua tetangga itu pun saling memaafkan atas kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka selama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Di sini saya akan membacakan surat perjanjian damai dengan bapak ini. Saya pihak ke-1, nama Nevi Siska, alamat Dusun Simpang Baru. Kami kedua belah pihak sepakat telah melakukan musyawarah mufakat secara kekeluargaan di kantor Kelurahan Tobuali atas permasalahan dan kesalahpahaman yang telah terjadi antara pihak pertama atau saya dan pihak kedua atau bapak ini, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan dalam bersosialisasi dalam hidup bertetangga selama ini. Adapun isi perjanjian perdamaian ini antara lain, pihak pertama saya meminta maaf atas kegaduhan atas berita viral di TikTok serta media sosial lainnya dan akan menghapus video viral meludah yang telah pihak pertama saya upload di media sosial tersebut. Pasca viral Azizah bucin ke Arhan, heboh Arhan diledeki Egy dan Asnawi parodikan momen bucinnya Arhan dengan Azizah. Pasca viral video bucin pasangan Arhan Pratama dan Azizah Salsa yang tidak ingin ditinggal pergi, parodi video tersebut pun bermunculan. Tidak tanggung-tanggung, rekan Arhan sesama punggawa timnas Garuda Egy Maulana Fikri pun kepincut untuk ikutan memparodikan aksi bucin Arhan dan Zize. Namun sayangnya tidak sedikit netizen yang justru mengaitkan bucinnya Arhan dengan performanya yang kurang oke saat melawan timnas Brunei. Nanti kamu sama Kak Vi sama Mumi ya, chat ya? Ya? Udah ya? Saya nggak bisa sayang, aku telat nanti ya. Kamu ada kerjaan nanti telat
Ini kan kami nyusul. Sebenarnya kan. Bisa sayang, aku nanti aku telat. Bisa sayang, aku nanti aku telat. Jujur aku nggak pernah ngeliat mereka pacaran depan aku, paling cuma lihat dari story temen aku atau TikTok atau Instagram gitu. Jujur gemes banget sih, apalagi Zize kan orangnya agak kaku-kaku gitu kan, tapi kalau bucin apalagi sampai nikah, ya sekarang aku masih yang kayak gila nih orang udah nikah. Jujur lucu dan gemes, semoga mereka langgeng lah sampai akhirat. Bikin merinding, Tisa Biani ceritakan pengalamannya mendengar suara gaib di bekas rumah sakit bekas Belanda. Sederet berita di jagat maya yang jadi perbincangan versi silet ditutup oleh pengalaman mistis yang pernah dialami Tisa Biani saat syuting film horor. Ya, pacar Dul Jailani itu mendengar suara tak biasa yang mengikuti dirinya saat berada di lokasi syuting. Suara menyangkak itu sontak membuat bulu kuduknya berdiri dan Tisa pun merasa sangat ketakutan. Usut punya usut, lokasi syuting tersebut ternyata adalah bekas rumah sakit di zaman Belanda dan set yang digunakan merupakan ruangan bekas kamar mayat. Itu ceritanya pondok pesantren ya? Pondok pesantren, terus anak-anak ABG yang lagi sholat tahajud diganggu lah. Iya, ada kejadiannya. Adegan makmum beneran. Lagi sholat? Lagi sholat. Tapi kan itu ketika lagi sholat begitu kan kru-kru, kamu kan dikelilingi sama kru-kru Tisa. Jadi gini, ada ceritanya. Jadi aku kan perakut ya Kak. Pas aku lagi workshop nih, lagi latihan sebelum syuting di set, itu kru-kru pada godain. Jadi pas aku Allahu Akbar, terus kru-kru tuh kayak Allahu Akbar, ih bang jangan godain ah. Terus lagi kan Allahu Akbar, Kak jangan godain, terus pada ketawa, hahaha gitu. Akhirnya pada saat take, sutradaranya Mbak Hadrah itu merequest bahwa tidak ada orang satupun yang boleh ada di set. Karena katanya supaya merasakan lah. Jadi cuman kameramen aja yang di sana sama sound? Setauku itu. Nah tiba-tiba udah tuh, terus pada bilang jangan ada yang bercandain Tisa lagi ya gitu kan, kata Mbak Hadrah. Akhirnya pas take, tuh ada 2 orang doang di set. Tiba-tiba pas aku lagi take Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar juga. Ada yang Allahu Akbar tapi munculnya suaranya dari lemari. Dari lemari. Allahu Akbar. Beda kayak gitu, bukan kayak Allahu Akbar gitu. Kayak bercanda, bukan. Kayak itu bener-bener. Yang kamu sholat di ceritanya di ini kan, di kamar kan? Iya, itu beneran, aku takutnya beneran itu Kak. Allahu Akbar. Nah terus kan aku, siapa tuh? Oh kamu kata sendiri? Iya itu, siapa tuh? Enggak. Terus pada bilang, halo, itu pada ketakutan semua gitu. Tadi ada yang Allahu Akbar ya? Enggak. Demi Allah gitu kan. Terus Mbak Hadrah juga sampai ke set lagi, mastiin kalau ini gak ada yang bercanda kan gitu kan. Terus Sound gak denger? Sound denger. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar itu beda banget. Aku bisa berani sumpah kalau aku tuh bener-bener ngalamin pengalaman yang merinding banget. Terus akhirnya setelah semua itu selesai, kita baru tahu bahwa set itu bekas rumah sakit pada zaman Belanda. Dan tempat yang kita syutingin itu kamar jenazah. Jangan lupa saksikan silat dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 10.